Bismillahirrahmanirrahim. Liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita panjatkan pujian kepada Allah dengan hamdalah yang terucap di lidah. Semoga diyakini sebagai iman dan akidah dengan dibuktikan dalam bentuk amal dan ibadah. Alhamdulillah segala puji itu hanya milik ilahi Rabbi. Kita semua adalah makhluk ilahi. Kita berharap meraih kebahagiaan hakiki dan itu hanya bisa diraih dengan mendapat ridho ilahi. Untuk mendapat ridho ilahi kita harus hidup mengamalkan syariat ilahi. Jangan sampai ingin dipuji, jangan juga takut dicaci, karena segala puji hanya milik Allah. Sa'adatul insan biyadillah wa la yanalaha illa biridallah. Kebahagiaan manusia itu ada di tangan Allah, dan manusia tidak mungkin meraih kebahagiaan hakiki kecuali kalau mendapat ridho Allah. Nah, kita sering diajarin sejak kecil ya bahwa beramal itu harus mencari ridho Allah, harus ikhlas. Kadang kalau hanya sampai sana kita kurang mengerti kenapa sih amal harus mencari ridho Allah. Nah, setelah dijelaskan seperti ini, harusnya kita makin sungguh-sungguh menjaga keikhlasan, yaitu semua manusia ingin bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak mungkin diraih kalau kita tidak diridhoi oleh pencipta kita. Dan harus mengubah mindset kita ketika menyandarkan kebahagiaan pada haliah dunia. Manusia menyandarkan kebahagiaan itu pada perkara-perkara dunia, ya. Harta, tahta, wanita, permata, Toyota, senjata, wisata, Avanza, Evalia, Taruna, Verosa, Innova, dan lain sebagainya, ya begitu. Itu kebanyakan manusia bersandar pada dunia untuk meraih bahagia. Padahal kita sebagai orang beriman harus meyakini kebahagiaan itu di tangan ilahi, sehingga kita harus mencarinya dengan berusaha meraih ridho ilahi. Setuju tidak hadirin semua? Setuju ya. Nah, jadi tema umum yang diminta ke saya oleh panitia mengenai kajian tauhid. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dirutinkan ya. Nah, untuk materi pertama ini mengenai ma'rifatullah. Ada sebabnya mengapa materi pertamanya tentang ma'rifatullah. Saya mulai dengan ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah mempunyai tujuan yang hak. Bahkan semua yang diciptakan di alam ini tidak ada yang sia-sia, semua dengan tujuan yang benar. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Kau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Semuanya ada tujuan yang benar. Engkau Maha Suci, maka selamatkanlah kami dari siksa neraka. Ya, kita akan selamat dari siksa neraka kalau kita mengenali tujuan itu dan kita hidup mengikuti tujuan tadi. Saya beri contoh buatan manusia ya, yang gampang saja nih yang saya pakai ini kopiah namanya ya, kopiah atau peci. Itu ketika pabrik menciptakan ya, kopiah bapak-bapak masih bagus, kopiah saya sudah dekil, tapi ini mereknya Mang Iming ya, Mas Iming. Ya, jadi tetap saya pakai walaupun sudah dekil ya.
Mas Iming itu membuat kopiah dengan tujuan untuk disimpan di kepala, ya, untuk membuat seseorang menjadi terhormat karena dia menjaga muruahnya. Bahkan kalau dalam sholat dulu di kampung, kopiah itu harus sedikit dinaikkan ke atas katanya, supaya nggak ada rambut yang menghalangi dahi ketika sujud, ya. Sekarang dengan adanya COVID udah hilang itu anggapan itu, muka aja ditutup ketika sujud gitu. Jadi artinya memang itu bukan keharusan, ya, sujud langsung, tapi itu afdoliyah, lebih utama begitu, ya. Nah, kopiah ini diciptakan atau dibuat untuk penghias kepala, untuk dipakai sholat, dan insya Allah menjadi satu tanda seorang muslim menjaga muruahnya. Sampai-sampai tadi kalau di kampung ada yang ceramah atau jadi imam nggak pakai kopiah, itu dianggap kurang menjaga muruah. Tapi kembali itu bukan wajib. Jadi sebisa-bisa tetap kita harus berhias. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah pakaian terbaik ketika masuk ke masjid, ketika sholat, ya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kalau seseorang menghadap presiden, menghadap raja, ya, menghadap menteri, menghadap gubernur saja, selalu berusaha untuk berpenampilan baik. Mengapa menghadap Allah asal-asalan begitu, ya? Nah, ini hikmah adanya kopiah, ya. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Nah, kopiah ini walaupun tujuannya untuk disimpan di kepala, ternyata dibuat dari kain. Ketika kita punya kursi yang patah, ternyata nggak ada ganjel, buat supaya menyeimbangkannya, bisa nggak kopiah dipakai ganjel kursi? Bisa, ya. Kemudian ketika mejanya kotor, bisa nggak kopiah dipakai ngelap meja? Bisa. Bahkan ada cucunguk lewat, kopiah dipakai nyepret cucunguk? Bisa. Karena ini multifungsi, tetapi itu namanya menyalahgunakan, ya. Jika kopiah itu punya perasaan, ya, dia mana yang lebih bahagia, dipakai di kepala atau dipakai ganjal meja atau dipakai nyepret cucunguk, ya. Pasti lebih bahagia ketika disimpan di kepala. Ini bisa mengerti maksudnya? Kopiah itu ada tujuan penciptaannya tertentu, tapi dia bisa digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang tidak benar. Nah, itu namanya menyalahgunakan tujuannya. Maka manusia pun hanya bisa bahagia kalau mengikuti tujuan penciptaan. Untuk apa kita diciptakan Allah? Ya, kalau orang tua dulu suka berpesan, hirup teh ulah poho karena purwa daksina. Ya, mungkin bapak-bapak di sini yang orang Sunda tahu. Hidup itu jangan lupa kepada dari mana kita, mau kemana kita. Kita dari mana? Dari Allah. Mau kemana? Mau ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan cuma ketika dapat musibah ingat ayat ini. Setiap saat kita harus ingat, kita itu punya Allah, berasal dari Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian Allah menciptakan kita di mana? Nabi Adam diciptakan pertama kali di mana? Di surga, di jannah. Bukan penghuni bumi kita itu. Kita tuh alien, kita tuh makhluk asing. Bukan Superman alien itu, ya. Bukan Avenger alien itu. Alien itu kita manusia. Manusia tinggal di bumi, bukan tempat sebenarnya. Tempat terbatas. Walakum fiha mustaqarru wa mata'un ilahin. Di bumi itu terdapat tempat tinggal kamu, ya. Dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan, sampai kamu kembali kepada kami. Nah, kembali kepada Allah itu ada dua kemungkinan, masuk surga atau masuk neraka, itu saja, tidak ada tempat lain. Masuk surga atau masuk neraka, begitu. Ya, mumpung ini di pengajian ada malaikat yang mengaminkan, ya, saya tanya ke hadirin nanti kembali kepada Allah pengen mana? Pengen masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga, amin, ya. Tuh malaikat juga mengaminkan gitu. Cuma gitu aja, sederhana, ya. Nah, kita ingin masuk surga berarti kita ingin bahagia, kita harus mengikuti tujuan penciptaan. Paling tidak dalam Al-Quran ada 4 tujuan utama
kita diciptakan. Ya. Jadi kita hidup mempunyai misi kehidupan. Misi itu singkatan, ya. MISI, jadi 4 ya. Tujuan penciptaan itu minimal ada 4 dalam Al-Quran, yaitu misi kehidupan. MISI. M-nya adalah ma'rifatullah. Nah, inilah kenapa ini jadi tema pertama dalam kajian tauhid kita. Kita hidup harus kenal Allah. Kita hidup harus menetapkan bagi Allah apa yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau kita nggak kenal Allah, berarti kita tidak berhasil memenuhi tujuan penciptaan. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat ke-65, surat At-Tolaq, ayat 12. Biasanya saya suka minta ada sukarelawan yang membuka ayatnya, membacakan terjemahnya. Tetapi untuk sekarang, karena baru pertama, saya aja yang baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Surat berapa tadi? Surat 65, surat At-Tolaq ayat ke-12. Allah lah yang menciptakan 7 langit. Langit itu ada 7 lapis bertingkat-tingkat, 7 tingkat ke atas, ya. Langit yang kita amati, langit yang kita lihat itu baru langit pertama yang disebut sama dunia, ya. Surga itu sepenuh langit dan bumi. Basariu ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah dan meraih surga yang seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Makanya saya tadi nanya, Bapak Ibu pengen kemana kalau kembali kepada Allah? Jawabannya pengen ke surga. Karena ada penceramah yang bilang begini, ibadah mah ibadah jangan pengen surga, jangan takut neraka. Kalau ibadah pengen surga mah kamu nggak ikhlas. Itu dari mana itu? Pengertian itu dari mana? Wong Allah menyuruh. Allah menyuruh kita berlomba-lomba untuk ingin surga. Allah menyuruh kita untuk menginginkan ampunannya, harus takut neraka. Lalu ada pemikiran ibadah mah jangan pengen surga, jangan takut neraka. Itu asbun, ya, asal bunyi. Makanya kita sepakati juga untuk kajian akidah atau kajian tauhid ini kita mencukupkan, memperhatikan dari dalil, yaitu dari Quran dan Sunnah. Jangan cuma sugan jeung cenah, ya. Setuju tidak? Ya, kalau jelas dalilnya itu baru benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, bukan dari yang lain. Bukan dari gajah buntung, ya. Fil sapat, filnya gajahnya, sapatnya buntung, ya. Bukan dari perasaan, bukan dari kebudayaan, kebiasaan, bukan. Kebenaran itu min rabbika, yang dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena ini kajian akidah, jadi harus sampai yakin, Bapak Ibu harus sampai yakin. Dan kalau kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Kitab yang agung ini yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sedangkan kalau kita pengen masuk surga, harus apa? Harus bertakwa. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapat ampunan Allah dan meraih surga yang seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit, juga menciptakan bumi 7 lapis juga ke bawah. Bukan berarti buminya ada 7 lalu ada makhluk di planet lain yang mempunyai kecerdasan lebih dari manusia mengirim piring terbang ke bumi, ya, menjadi superhero di bumi. Itu mah bohong semuanya, ya. Alhamdulillah saya selain belajar syariat, belajar ilmu-ilmu agama, saya sempat kuliah di ITB, ya, di astronomi, ya. Alhamdulillah S1 mah punya lah saya. Jadi dalam ilmu astronomi itu bumi ini hanya satu titik kecil
yang dihuni oleh sekarang kira-kira 7,9 miliar manusia. Bumi itu mempunyai jari-jari 6.378 km di ekuator, di khatulistiwa. Sehingga keliling bumi adalah 2 PR, ya. 2 kali 3,14 dikali 6.378. Nggak usah pakai kalkulator, kira-kira aja 40.000 km itu keliling bumi. Lalu kita berputar di muka bumi, satu kali putaran berapa lama? 24 jam. Satu hari 24 jam kita balik lagi diputar, ya, relatif terhadap matahari, yaitu disebut waktu sinodis, waktu yang diukur kepada matahari, karena bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Kalau diukur kepada bintang-bintang itu disebut waktu sideris, ya, itu beda 4 menit. Tapi itu nggak terlalu penting, ya. Sekarang yang penting untuk diperhatikan, kita tuh diputar di muka bumi dalam waktu 24 jam menempuh jarak 40.000 km. Jadi berapa kecepatan kita sekarang berputar ini? Gampang gitu, ya. 40.000 dibagi 24. 1.700 km per jam. Ini kita sedang bergerak 1.700 km per jam. Terasa nggak? Enggak, Masya Allah. Nggak kerasa kita diputar. Maka ada orang yang nggak percaya matahari, kita mengelilingi matahari, bumi berputar. Yang benar matahari yang mengelilingi bumi. Kok kita nggak merasa berputar? Ya udah, karena saya belajar di astronomi, saya lebih menyetujui pendapat sains yang mengatakan bumi itu bulat, bumi berputar, terjadinya siang malam karena bumi berputar mengelilingi matahari pada jarak 150 juta kilometer, ya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan, ya, surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. 6 hari itu sekarang diartikan 6 masa. Karena hari waktu itu tidak sama dengan hari sekarang. Hari sekarang kan 24 jam. Sedangkan ketika langit dan bumi diciptakan, mataharinya aja belum ada. Jadi harinya di situ hari di sisi Allah. Pasti lebih dari hari sekarang, gitu kan. Summastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arasnya. Yukshil lailan nahara yatlubhu hasisa. Allah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan sangat cepat. Jadi malam dengan siang itu berkejaran dengan sangat cepat di muka bumi. Tadi sudah saya sebutkan kira-kira kecepatan linearnya itu 1.700 km per jam. Jadi malam dan siang itu berkejaran 1.700 km per jam di muka bumi. Namun nggak terasa bagi kita. Bahkan rasanya lama. Apalagi kalau dengerin ceramah, rasanya lama, ya. Kapan Ustadz selesainya nih, gitu kan. Beda kalau kita duduk di bioskop 2 jam, aduh kok udah tamat lagi, gitu kan. Kalau lagi ceramah 15 menit ya bisa ratel bujur, ya. Nggak apa-apa, kita harus sabar. Karena ini adalah waktu yang terbaik. Wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu akan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali kalau waktunya digunakan untuk beriman dan beramal soleh, termasuk untuk pengajian kayak gini. Jadi harus sabar, ya. Walaupun tadi waktu terasa lama, ya, padahal cepat sebenarnya malam dan siang itu sangat cepat. Mengapa begitu? Karena kita tidak merasa kecepatan bumi berputar, bahkan kecepatan bumi mengelilingi matahari, karena bumi ini telah disiapkan oleh Allah untuk kepentingan kita. Contoh, kalau kita naik delman, dulu di ujung Berung sini banyak delman, ya. Naik delman, jalannya masih berbatu-batu, masih berlubang-lubang dengan kecepatan 20 km per jam aja. Rasanya kumaha, abruk-abrukan, ya, nyeri bujur gitu kan. Karena kendaraannya begitu, ya. Rodanya juga bukan ban, rodanya juga karet aja gitu kan.
Tapi kalau kita naik Alphard, masuk jalan tol dengan kecepatan 200 km per jam, walaupun melanggar lalu lintas ya, enak aja tidur itu. Ini bisa ngerti nggak? Kendaraan yang bagus, kendaraan yang nyaman, membuat penumpangnya nggak merasa. Berarti kendaraan yang paling nyaman buat kita itu ya bumi kita ini. Kita numpang di bumi nggak terasa itu diputar 1.700 km per jam. 100.000 km per jam mengelilingi matahari itu nggak kerasa. Jadi inilah Allah menciptakan 7 lapis langit ke atas. Langit yang ada ini baru langit pertama, matahari jaraknya 150 juta kilometer, matahari mengelilingi pusat galaksi pada jarak 30 ribu tahun cahaya. Kemudian garis tengah galaksi kita 100.000 tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu 10 pangkat 12 kilometer, 1 triliun kilometer. Bintang yang paling dekat itu 4,3 tahun cahaya. Kemudian alam semesta yang terlihat ini dimulai dengan Big Bang sejak 13,7 miliar tahun yang lalu. Matahari baru terbentuk 4,6 miliar tahun yang lalu. Manusia diturunkan ke bumi paling baru 20.000 sampai maksimal 50.000 tahun yang lalu. Adapun yang disebut Pithecanthropus erectus ya, kemudian Homo mojokertensis, Homo solensis, Homo neanderthalis itu bukan manusia. Itu yang dijadikan eksperimen untuk tempat tinggal manusia nanti. Jadi ketika mereka bisa hidup, Adam diturunkan ke bumi. Bumi sudah nyaman untuk ditinggali. Jadi kita tuh dimanja oleh Allah. Setelah miliaran tahun bumi terbentuk, baru manusia hidup di bumi, ya, diturunkan di bumi. Ini dari kacamata akidah. Beda dengan pandangan evolusi. Kalau evolusi menganggap manusia bagian dari evolusi. Kita jangan menerima itu. Kalaupun evolusi itu ada unsur ilmiahnya, tapi tidak berlaku bagi manusia. Karena jelas manusia itu diciptakan dari satu manusia, diciptakan pasangannya, baru bertebaran manusia yang lain. Ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum, surat An-Nisa ayat ke-1. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dia Allah menciptakan Adam di surga, lalu Allah menciptakan darinya pasangannya yaitu Hawa. Kemudian mereka melanggar aturan Allah karena Allah sudah menakdirkan mereka untuk jadi khalifah di muka bumi. Turunlah mereka ke bumi jadi penguasa di muka bumi. Nah, ketika Allah menciptakan, ketika Allah memberi kekuasaan, pasti ada tujuannya. Tujuan yang pertama adalah ma'rifatullah. Allah menciptakan 7 langit, lalu menciptakan 7 lapis bumi. Ya tanazzalul amru bainahunna. Allah menurunkan urusannya di antara langit dan bumi. Allah menurunkan syariatnya, Allah juga menjalankan takdirnya di muka bumi. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Untuk apa? Lita'lamu, agar kalian mengenal, mengetahui anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi jangan menganggap COVID ini tidak diketahui Allah, pandemi ini tidak ada dalam takdir Allah, itu keliru. Itu bagian dari apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum langit dan bumi diciptakan. Dalam hadis sahih riwayat Muslim disebutkan, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau tadi Big Bang terjadi 13,7 miliar tahun yang lalu, ya, Allah menuliskan takdir 50.000 tahun, itu tuntas semua takdir tertuliskan, ya wajar, ya gitu ya. Sementara kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dihisab selama 50.000 tahun juga. Kita berdiri ketika bangkit dari kubur di padang mahsyar itu adalah 50.000 tahun juga, ya. Itu ada dalam surat Al-Ma'arij, ya, ayat keempat.
ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Di padang mahsyar itu para malaikat dan pemimpinnya yaitu ar-ruh malaikat Jibril menghadap Allah di hari yang pada waktu itu sama dengan 50.000 tahun satu harinya. Ya Allah, ini semua makhluk sudah dibangkitkan, sudah siap untuk diadili, ya begitu. Itu di padang mahsyar, satu hari di padang mahsyar 50.000 tahun. Satu hari di surga atau satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Jadi ada dua dalam Al-Quran, ada yang menyebut satu hari 50.000 tahun, ada yang menyebut satu hari 1000 tahun. Itu beda kondisinya. Nah kalau di padang mahsyar saja kita 50.000 tahun satu hari, anggap aja itu sehari semalam 24 jam. Umur kita 70 tahun. 70 tahun dibagi 50.000 tahun dikali 24 jam sehari dikali 60 menit sejam, ternyata umur kita cuma 2 menit, Pak. 2 menit di padang mahsyar, hisabnya masih belum selesai sampai akhir hari. Jadi kita cuma dikasih waktu 2 menit, tapi hasilnya bisa kekal dalam kebahagiaan kalau masuk surga. Dikasih waktu cuma 2 menit, kekal dalam kesengsaraan kalau masuk neraka. Ya, naudzubillahi min dzalik, ya. Nah inilah, agar kita bahagia kita harus mengetahui tujuan penciptaan, yaitu misi. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua I-nya itu semua sudah tahu. Tujuan penciptaan adalah ibadah. Kita diciptakan agar kita beribadah kepada Allah, bukan karena Allah butuh kita atau butuh ibadah kita, tapi karena Allah telah menggariskan dalam takdirnya kebahagiaan manusia itu hanya ada jika dia beribadah. Iya karena budu wa iya karena stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, ya. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pertolongan yang kami minta pertama kali adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan lurusmu. Karena apa? Siratal ladina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu adalah jalan orang yang kau beri nikmat, jalan orang yang bahagia. Nah, dalil tentang tujuan penciptaan adalah beribadah semua juga sudah tahu, atau ada yang lupa, ya? Dites sama Ustadz, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asli ini jamaah pengajian, ya. Jadi kalau Ustadz ada itu bukan lupa, tapi ngetes, ya. Geus ngaji seberapa tahun temanya ayat ieu teu apal gitu kan. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ya'buduna, ya'budunu, ya'buduni. Oh, dites dulu. Yakin Ustaz namanya. Liya'buduni bukan ya'buduna, ya. Ni-nya di sana adalah aku, ya. Ada iya yang dihilangkan. Nah, ini nanti ilmu bahasa Arab ya namanya. Liya'buduni, ya, liya'budun. Yuwahhiduni, begitu kata Ibnu Abbas, ya, salah satu ahli tafsir di kalangan sahabat. Yang dimaksud ya'buduni yuwahhiduni, mentauhidkan aku. Karena ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dasar tauhid. Nah, ini salah satu pentingnya kita mengaji tauhid. Ibadah hanya diterima jika kita ikhlas, jika kita tidak menyekutukan Allah. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan penciptanya nanti, yaitu masuk surga, ya, dan bertemu Allah adalah kenikmatan yang paling besar bagi ahli surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Beda dengan yang lain. Kalau Syiah tidak percaya kita akan bertemu dengan Allah nanti di akhirat, ya, gitu. Ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa nikmat yang terbesar di surga itu yaitu selain ada bidadari surga, selain ada segerbang makanan yang tidak habis-habis, kenikmatan-kenikmatan yang lain, tapi nikmat yang paling besar yaitu ketika bertemu Allah, memandang Allah dan mendengarkan firman Allah secara langsung. Maka kita harus belajar menikmati dulu firman Allah di dunia. Nah, ini kata Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, "Lau kanat qulubukum tahirah
lama syabitu min kalami rabbikum. Kalau hatimu itu sudah bersih sehingga layak masuk surga, kamu tidak akan pernah kenyang menerima ayat-ayat Allah, baik bunyinya maupun pengertiannya seperti sekarang. Mengapa kita agak kesel di pengajian? Karena hati kita belum bersih. Hati kita masih belum haus terhadap petunjuk Allah, terhadap firman Allah. Kalau di surga itu sudah dibersihkan semuanya. Bukan bosan mendengarkan ayat, mendengarkan kebaikan, itu malah jadi kenikmatan terbesar. Sekarang mah kita berlatih aja lah, berlatih untuk belajar sabar, menikmati tausiah, menikmati pengajian. Nah kemudian yang ketiga adalah S. S itu apa? Syariat. Jadi hidup itu harus berpedoman pada syariat, karena kita dijadikan penguasa, kita dijadikan khalifah. With great power comes great responsibility, yaitu mah kata Spider-Man ya. Dengan kekuatan yang besar pasti di sana ada tanggung jawab besar ya. Masa kita hidup bisa mengatasi makhluk-makhluk lain lalu tidak ada tanggung jawab sama sekali? Nggak mungkin. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dalilnya adalah surat ke-33 Al-Ahzab ayat 72 dan 73. Inna aradna amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula liyu'adziballahu al munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya kami tawarkan amanah itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Ya, amanah itu yaitu diberi kekuasaan, tapi diberi beban syariat. Begitu amanahnya. Tapi mereka enggan untuk memikulnya karena takut akan akibatnya. Ada konsekuensi itu. Ada reward and punishment. Rewardnya yaitu surga, punishmentnya yaitu neraka. Mereka takut untuk memikulnya, wahamalahal insan, maka manusialah yang menyanggupi untuk memikulnya. Apakah manusia lebih hebat dari langit? Tidak. Lebih hebat dari bumi? Tidak. Lebih kokoh dari gunung? Tidak. Innahu kana zaluman jahula. Karena manusia itu mempunyai pembawaan dolim, aniaya, dan jahula. Jahil, bodoh. Jadi kenapa manusia sanggup memikul amanah? Ya itu kebiasaan manusia. Bonek, ya kalau kata orang Surabaya ya, bondone nekat, ya. Modalnya nekat doang gitu ya. Coba aja ada kredit usaha kecil, nggak punya usaha juga dibikin-bikin. Sekarang kan ada ya pembagian kredit usaha kecil. Bukan kredit, ini mah santunan dan bantuan. Sampai ada teman saya ya, tapi teman jauh ya, saya sebenarnya nggak suka dengan perbuatannya. Dia moto bersama tukang pecel lele, diajukan ke RW, dapat uang tuh 2,4 juta apa berapa tuh. Padahal pecel lelenya lain manehna gitu. Karena manusia itu bonek ya, bondo nekat. Asal aya kageunahan ambil aja dulu kumaha engke gitu. Itu sudah menjadi kebiasaan manusia. Termasuk ketika ditawari jadi khalifah ini, jadi penguasa ini. Ya udah, terima aja dulu. Namun Allah menyayangi manusia. Allah tidak membiarkan manusia dalam kedoliman dan dalam kebodohannya. Makanya diberilah siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu gampangnya ya. Siratal mustaqim huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Kita mengetahui kebenaran lalu kita mengamalkannya. Karena mengetahui kebenaran berarti jadi tidak bodoh. Mengamalkan kebenaran jadi tidak dolim. Ya. Harus tahu kebenaran, misalnya dalam memakan konsumsi di masjid ini. Jangan pakai tangan kiri, ya ini saya ingatkan. Kebenarannya yaitu membaca bismillah dulu ya. Berlatih ya. Yang kecil aja, kebenaran yang kecil aja. Kadang-kadang saya suka ya mengingatkan lah ya. Ini di majelis pengajian aja suka lupa orang gitu. Apalagi nanti kalau di pesta, standing party, segala macam, udah lupa itu. Padahal ketika kita menikmati sesuatu pasti akan ditanya. Sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Orang yang selamat itu bisa menikmati
Nikmat di dunia tapi tidak menjadi dosa di akhirat. Itu orang yang selamat karena mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Apa dalilnya? Dalilnya ghairil maghdubi alaihim. Jalan yang lurus itu bukan jalan orang yang dimurkai karena dia mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Ya. Itu ancaman buat para ustadz, para kiai, para ulama, ya, para penuntut ilmu. Ya. Jadi banyak orang yang nggak mau ngaji. Saya mau nggak mau ngaji sih nyaho. Lamun geus nyaho mungkin bisa disiksa. Kata siapa lamun teu nyaho teu disiksa? Walad dolin. Bukan jalan orang yang sesat, yaitu orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu kepada kebenaran. Itu juga sama disiksa. Hanya yang lebih berat siksaannya orang yang sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Itu maghdubi alaihim. Kemudian dolin, orang yang tersesat karena tidak mau tahu terhadap kebenaran, tidak mau ngaji juga disiksa. Sama-sama kalau dia sampai kafir, sampai musyrik, kekal di neraka. Mungkin ini ada anak dikit yang dolin, yang maghdubi alaihim lebih panas, tapi sama-sama kekal di neraka. Naudzubillahi min dzalik, ya. Nah, jadi kebenaran yang pertama adalah mengetahui misi kehidupan. Yang terakhir adalah ikhlas. Kita harus beribadah dengan ikhlas, yaitu surat ke-98 ayat ke-5. Ya, tadi telah disebutkan syariat itu harus dijalani karena itu adalah amanah yang Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Mereka enggan memikulnya. Manusia menyanggupi untuk memikulnya karena dia dolim dan jahil. Tapi Allah menyayangi manusia dengan membimbing kepada jalan yang lurus, yang mengentaskan manusia dari kedoliman diri maupun dari kebodohan diri dengan cara mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Karena orang-orang munafik yang sudah tahu kebenaran tapi kemudian malah mengingkarinya itu akan disiksa oleh Allah, laki-laki maupun perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat. Demikian pula orang musyrik yang dia merasa berbuat baik tapi tidak melakukan kebenaran. Ya, saya pernah ke Bali itu, heran itu orang Bali itu santun, baik, ramah, tapi kan nyembahnya patung itu gimana? Karena mereka bodoh terhadap kebenaran, terhadap utusan Allah, kan gitu. Ya. Jadi orang yang tetap dolim seperti orang munafik, seperti orang Yahudi. Orang yang tetap bodoh seperti orang musyrik, seperti orang Nasoro. Itu ada dalam tafsir Ibnu Abbas, ya. Itu yang disiksa oleh Allah. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Allah akan menerima taubat orang beriman, laki-laki maupun perempuan, ketika mereka bersungguh-sungguh mengikuti kebenaran, walaupun kadang-kadang keliru. Walaupun kadang-kadang lupa. Ketika lupa diingatkan, langsung ingatkan kayak barusan. Ya, yaitu kita suka berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami keliru dalam memahami perintah-Mu. Yang penting ketika kami diingatkan, kami kembali ke jalan yang benar. Nah, itulah ketakwaan. Ya, surga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, ya. Wal kadiminal ghaidha. Orang yang tidak mudah mengikuti amarah, dia selalu bisa mengendalikan emosinya, tidak gampang marah. Ini kan fitnah yang besar di saat Covid ini, orang jadi gampang marah-marah. Ya. Ingat, orang bertakwa itu bisa menjaga amanahnya. Wal afina anin nas, mudah memaafkan manusia karena dia ingin ampunan Allah. Ya, tidak gampang dendam, tidak gampang mencari kambing hitam, kambing belang, kambing conge. Ini kan takdir Allah, saya sabar aja gitu. Ini takdir Allah, saya istighfar saja. Nah, gitu harusnya orang bertakwa itu. Wallahu yuhibbul muhsinin, bahkan kalau perlu orang yang bersalah itu dikasih kebaikan. Ini orang yang bertakwa itu orang yang mudah memaafkan orang lain, kemudian menghilangkan segala dendam di hatinya, bahkan bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi ada 3 tingkat cara kita move on dari musibah. Gimana kalau musibahnya dari pendoliman orang lain? Iya, sama. Orang mendolimi kita, dia merugikan dirinya sendiri. Kita hanya rugi sekarang, tapi kita yakin nanti bisa ditagih di hadapan Allah. Selesai kan? Karena kita percaya akhirat, lupakan sudah. Muslah mengkawe ditagih di hadapan Allah. Tapi itu tingkat yang paling minimal. Tingkat yang kedua, ya sesama muslim juga walaupun zalim kepadaku, aku maafkan saja daripada nagih ke dia, mending nagih ke Allah, lebih besar lagi pahalanya. Itu tingkat kedua.
bisa memaafkan, biarin aja, saya mau ampunan Allah saja, pahala dari Allah. Itu tingkat kedua. Tingkat ketiga, bahkan kayaknya dia dolim ke saya karena kekurangan, saya tambah lagi aja lah, saya kasih sekarang mah, biar dia tidak dosa. Itu yang hebat, tingkat ketiga. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini walaupun hanya sekedar perumpamaan, tapi bisa direnungkan ya. Contoh daripada move on yang benar. Ketika kita didolimi orang lain. Ada seseorang naik bis kota, bawa HP, dicopet, berarti dia didolimi kan? Iya. Daripada mikirin HP yang hilang, sudah aja mikir, aduh si copet itu nanti tidak bisa lari dari hukuman Allah, ini takdir saya. Ya, saya istighfar saja, tapi nanti akan saya tuntut si copet itu, gitu kan, di akhirat, gitu kan. Itu move on yang pertama. Tapi move on yang kedua, dia ingat, mungkin dia bukan aslinya pencopet, dia tuh punya kebutuhan. Kayaknya mungkin istrinya mau melahirkan, dia nggak punya biaya, maka dia ngambil HP saya. Ya sudahlah, saya maafkan aja. Mungkin ini juga dosa saya mohon Allah mengampuniku, saya maafkan dia, tidak ingat lagi, karena berharap pahala dari Allah. Udah hebat belum? Udah hebat itu ya. Yang ketiga lebih hebat lagi. Kalau betul copet itu istrinya di rumah sakit, mungkin juga dia butuh untuk nelpon istrinya. Makanya HP-na pulsaan, kirim aja pulsa dari HP yang satu lagi nih. Maaf HP tadi. Gak apa-apa, ketawa gak apa-apa. Tapi ini move on yang paling tinggi. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Bisa nggak? Sulit, memang sulit ya. Surat Fusilat ayat 34 dan 35 ya. Allah Ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan itu dengan kejahatan. Infa billati hiya ahsan. Balaslah orang yang berbuat jahat kepadamu dengan kelakuan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Siapa yang tadinya adalah permusuhan di antara kamu dengan dia akan berubah menjadi teman yang sangat akrab karena kamu membalas kejahatannya dengan kebaikan. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Namun yang bisa meraih kebahagiaan ini adalah orang yang bisa bersabar tadi ya. Wa may yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Orang yang mempunyai keberuntungan yang besar lah yang bisa berlapang dada sampai seperti itu. Nggak apa-apa, kita baru tahu teorinya, nggak apa-apa. Minimal nanti ketika ketemu masalah seperti itu kita bisa milih dari 3 opsi tadi. Nagih di akhirat, memaafkan atau bahkan membalas kejahatannya dengan kebaikan. Sudah ada 3 opsi, kita mau move on aja. Nah, kembali kepada misi tadi, Allah akan menerima taubat orang beriman laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita semua diperintahkan untuk beribadah kepada Allah itu dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlasu lillahi ta'ala ma'nahu ayaqsidal mar'u bi ibadatihi at-taqarruba ilallah. Seseorang melakukan ibadah untuk taqarrub, untuk dicintai Allah. Jadi tidak terlalu peduli omongan manusia. Kalau ikhlas mah, yang penting penilaian Allah. Kemudian wa tawassula ila dari karomati, ibadah ini dijadikan jalan untuk mendapat negeri kemuliaan Allah, mendapat surga. Jadi mementingkan akhirat. Tidak terlalu risau dengan masalah dunia, ya. Nah, tidak terbang karena pujian, tidak tumbang karena cacian, nah begitu ya. Kalau orang yang ikhlas, karena yang penting akhirat, ya. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu ada 3 unsur. 1, amalnya harus berupa ibadah. Kalau ada penyanyi dangdut goyang-goyang badan lalu mengatakan saya ikhlas nggak dibayar juga, itu bukan ikhlas, adalah ini ibadah. 1, amalnya harus ibadah. Yang kedua, penilaian perhatiannya yang diinginkan cinta Allah, bukan makhluk. Kalau ada orang sholat ke masjid itu ibadah, tapi dia sholatnya nyebrang komplek, ya, ke seberang komplek. Lalu ditanya oleh temannya dari sini, ini kan Masjid Nurul Masyriq ini sudah nyaman ibadahnya, kenapa kamu harus nyebrang komplek? Calon mertua saya sholatnya di sana. Nah itu, amalnya sudah beribadah, tapi dia bukan ingin mendekatkan diri pada Allah, ya. Dia ingin mendekatkan dirinya pada calon mertua. Kemudian ada lagi misalnya dia sudah beribadah karena Allah, dia juga
melakukan amal sesuai perintah Allah yaitu sholat. Tapi ini mah terjadi di suatu kampung di mana ada orang yang sangat kaya di kampung itu. Tapi orang-orang kampung menyangka dia mah pejabat gajinya nggak seberapa, kayaknya kekayaannya dari korupsi nih. Tapi pinter nih koruptornya, dia bangun masjid. Orang kampung tetap nggak datang. Lalu dia kasih pengumuman, siapa yang sholat di masjid kami berjamaah akan dikasih 1 juta rupiah per orang. Promo hanya berlaku seminggu. Datang itu berduyun-duyun orang. 1 juta rupiah seminggu. Setelah itu sepi lagi. Berarti dia berharapnya bukan dari Allah kan gitu. Ingat ya 3 unsur ikhlas. Amalnya adalah ibadah sesuai perintah. Kemudian yang dilakukan untuk mendapat perhatian Allah, mendapat cinta Allah, tidak terlalu peduli penilaian makhluk. Kemudian pahala yang tertinggi yang diinginkan adalah pahala di akhirat, yaitu surga. Tidak terlalu peduli dengan hasil dunia, biasa saja. Itulah ikhlas. Misi ma'rifatullah, ibadah, syariat, dan ikhlas. Nah, secara singkat, ma'rifatullah itu adalah mentauhidkan Allah. Apa itu tauhid? Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyahnya, ikhlas beribadah kepadanya, menetapkan baginya nama-nama, pekerjaan, dan sifat-sifat yang sempurna, serta mensucikannya dari segala kekurangan dan celah. Dengan demikian yang disebut tauhid itu ada 3 macam, yaitu tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat, di mana setiap macam tauhid memiliki makna yang harus dijelaskan agar jelas perbedaan antara ketiganya. Jadi ini pertemuan pertama, ma'rifatullah, baru menjelaskan ma'rifatullah itu adalah mentauhidkan Allah. Jadi nanti ma'rifatullah bagian kedua, ya. Sedikit menguraikan tentang 3 macam tauhid tadi. Karena kalau diuraikan semuanya secara menyeluruh itu butuh waktu lama, ya. Tapi intinya ini baru ma'rifatullah bagian yang pertama. Ma'rifatullah bagian yang kedua yaitu bagaimana kita mentauhidkan Allah dengan benar. Dengan mentauhidkan Allah minimal, ya, kita punya 2 keutamaan. Masih banyak keutamaan orang yang bertauhid. Yang pertama, kita akan aman. Kita akan mendapat ampunan Allah. Kita akan selamat dari siksa neraka. Itu orang yang bertauhid. Yang kedua, kita akan diberi petunjuk. Kita akan selalu berjalan di jalan yang terang kalau tauhidnya benar. Ya, surat ke-6 ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedoliman yaitu syirik, maka dia mendapat keamanan dan dia akan berada dalam petunjuk Allah. Jadi kalau kita meninggal, kemudian waktu meninggal itu tauhid kita penuh, ya, yang disebut husnul khotimah, dosa kita banyak, tapi Allah mengampuni dosa itu. Enak ya? Enak jadi orang Islam. Kalau meninggal dengan tauhid yang penuh dan diterima, diampuni semua dosa. Kalau gitu nanti aja belajar tauhidnya kalau mau meninggal. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Yang kedua apa? Ada pahala yang kedua, wahum muhtadun. Orang yang bertauhid itu diberi petunjuk. Jadi kalau diberi petunjuk mah nggak nunggu mau mati kan. Dari sekarang kita butuh petunjuk Allah. Makanya dari sekarang kita siapkan tauhid kita supaya benar, supaya penuh. Setuju? Ya, tapi nanti dibahas bagian kedua ya, namanya, insya Allah. Namanya apa? Namanya biar diundang lagi gitu. Baik, itu saja materinya dan diberi kesempatan untuk pertanyaan bagi siapa yang mau memperjelas ya. Asal jangan pertanyaan uraikan sekarang aja Ustadz, nanti butuh 1 jam lagi. Pertanyaannya boleh yang berkaitan, boleh juga yang tidak. Insya Allah saya coba jawab. Ya, saya kenalkan dulu, saya Abu Yahya, biasa mengisi kajian akidah di radio MKFM 102,7 FM. Sekarang kajiannya jam 20 malam setiap malam Rabu. Kalau sebelumnya jam 16 setiap hari Senin. Ya, sekarang jam 20 malam setiap malam Rabu. Sejak sekitar tahun 2000, sejak radionya bernama MKAM, Radio Umat. Ya. Jadi 20 tahun lebih, alhamdulillah. Tapi tadi latar belakang saya,
Kalau kuliah saya, ijazah saya dari astronomi ITB, tapi kenapa kok bisa? Alhamdulillah, itu mah karunia Allah wae maksudnya. Dari pengalaman, saya juga pernah tinggal di Saudi Arabia 2 tahun ya. Kemudian alhamdulillah ketika masuk ITB saya sudah jadi ustadz juga, sudah sering ceramah juga, sudah bisa baca bahasa Arab juga. Ya, begitu ya, alhamdulillah. Mangga kalau ada yang mau bertanya, alhamdulillah tuh dia di belakang ada. Silakan Mik, biar jelas. Ya biar didengar sama yang lain ya. Oh ya, buat yang sabar ada bonus ya, yaitu haji dan umroh dari Allah, bukan dari saya ya. Siapa yang duduk setelah sholat berjamaah, sholat syuruk nanti ya sekitar jam 6 lebih 5 menit sudah boleh, tapi nanti sampai selesai tanya jawab aja lah, kita sabar dikit. Itu akan dapat pahala haji dan umroh, itu kata Nabi Muhammad ya. Bonusnya bukan dari saya.